Secret. Inaka Pudra Rizky, konten kreator TikTok berusia 16 tahun ini aktif membuat konten di sosial media hingga followers TikToknya mencapai 1,3 juta dan followers Instagramnya sebanyak 256 ribu. Pria asal Prabu Mulih, Sumatera Selatan ini disenangi netizen yang rata-rata perempuan karena disebut manis dan ganteng, padahal konten yang dibuat hanya memainkan rambut dan melihat kamera sambil tersenyum hingga ditonton lebih dari 13 juta kali. Siapakah Inaka Pudra Rizky? Dan apakah Inaka akan menjadi the next Prabowo Mondardo alias Bowo? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Iya, kita ada bersama dengan Inaka. Coba Inaka ini udah ada artikelnya loh, bunyi artikelnya tentang Inaka ini adalah TikToker kota Prabu Mulih. Inaka siap merambah ke ibu kota katanya gitu. Gimana kamu kalau gini rambutnya gimana? Itu boleh nggak dipegang rambutnya? Boleh. Oh, udah ditata ya, takut berantakan udah. Ya. Inaka, kamu sekarang emang tinggalnya di mana? Udah tinggal di Jakarta? Iya. Apa emang dari dulu di Jakarta? Asal Prabu Mulih? Enggak? Enggak, asal memang Prabu Mulih, Palembang. Oh, berapa lama udah kamu di Jakarta? Baru sebulan. Baru sebulan. Emang kamu punya cita-cita mau jadi artis? Punya. Pengen ya? Pengen. Kenapa sih pengen jadi artis? Pengen sukses. Pengen sukses. Contohnya siapa kamu, idola kamu? Kamu pengen kayak siapa? Kayak Bang Billy. Hah? Bang Billy. Oh, Bang Billy, kayak Bang Billy. Oh, gitu. Apa kelebihan kamu yang bisa menjadi seperti Bang Billy? Apa, Inaka? Ya, cara ngegombalnya. Oh, cari ngegombalnya. Oh, Cela. Coba sih kita lihat ya. Ini TikToknya ya luar biasa ya Inaka ini. Subscribersnya berapa? 1,3 juta. Astaga, aku yang udah joget-joget susah aja kayaknya belum nyampe segitu ya. Kayak apa sih konten kamu? Coba kita lihat ya. Itu ide siapa sih bikin kayak gitu? Kadang ide sendiri, kadang ide dari abang. Oh, ide dari abang kamu. Kan itu kayak idenya kayak yang, aduh cowok ganteng banget gitu, yang digilai banyak perempuan. Emang gitu aslinya banyak cewek-cewek yang naksir kamu? Ya, gitu, gitulah. Gitu. Itu teman-teman kamu yang suruh bikin TikTok itu atau orang lewat random aja begitu? Yang suruh bikin TikTok ya abang. Hah? Abang. Enggak, itu cewek-cewek yang itu, siapa dia? Kenal? Enggak kenal? Enggak. Itu yang kamu tiba-tiba dia lagi foto, tiba-tiba kamu di belakangnya itu siapa? Kamu gak kenal? Gak kenal juga. Gak kenal juga? Tiba-tiba kamu gitu aja? Iya. Terus cewek-cewek itu gimana? Ya, ketawa lah reaksinya, seneng Ketawa gitu. aja reaksinya, ya Allah. Oh, suruh gombalin aku. Bisa nggak kamu gombalin aku, ya kan? Aku ceritanya lagi, ya aku lagi di sini aja gitu. Umur kakak berapa? Ah, nggak sopan dia nanya umur. Ya. Umur aku 33. Kita emang nggak seumur, tapi aku mau seumur hidup sama kamu. Astaga, ya ampun. Sekarang kamu dengan TikTok followers segitu banyak udah dapat apa aja, Inaka? Udah dapat endorse. Udah dapat endorse. Iya. Jadi kamu kalau mau jadi artis, kebiasaan kamu satu ngegombal. Terus apa lagi? Kamu bisa apa lagi? Bisa nyanyi? Bisa nyanyi. Bisa apa lagi? Acting bisa? Bisa. Bisa ya. Iya. Bercanda ini apa? Ngelucu-ngelucu. Kurang Lucu ya, iya, tapi kurang kamu lucu. imut ya kan. Kamu inspirasinya siapa sih? Bowo bukan? Enggak. Enggak, kamu enggak terinspirasi Bowo. Bowo kan suka bikin itu jumpa fans. Kamu enggak pengen bikin jumpa fans? Enggak juga. Enggak pengen. Kan fans kamu banyak. Kadang ketemu, kadang. Kadang ketemu, kadang enggak. Iya. Tapi kalau ketemu enggak buka tiket gitu kan? Enggak, ya oke. gratis dong. Kita habis ini akan dengar Inaka nyanyi, tapi sebelumnya kita mau berbincang-bincang sama seorang putri yang keren banget dari Indonesia. Kita lihat profilnya Aura Karisma.
Aura Karisma, wanita kelahiran Majalengka 27 November 1999 pada 27 Maret kemarin mewakili Indonesia di ajang Miss Grand International di Bangkok melawan 62 kontestan dan pulang sebagai runner-up 3. Sejak usia 12 tahun, wanita yang memiliki tinggi 181 cm ini mengikuti ajang model dan kecantikan seperti World Top Model 2019, bahkan beberapa lawannya adalah kontestan Miss Universe seperti Annie Porn, Chalrom Branowang, Bunga Jelita, dan Pinar Tartan. Pada acara Miss Grand International yang dimenangkan Abina Apiyah kemarin, banyak hal menarik, salah satunya Ivan Gunawan selaku Direktur Miss Grand Indonesia 2020 memposting video reaksinya menonton Aura Catwalk swimsuit hingga dikomentari netizen mengalahkan emak-emak. Bismillahirrahmanirrahim, Aura. Go, Aura. Yes! Woo! Go, girl! Yeah! Meme runner-up 1, Samantha Bernardo dari Filipina juga viral saat dirinya dan Abina menunggu pengumuman pemenang yang saking senangnya tidak sengaja memukul tangan Abina. Guatemala! Apa yang selanjutnya akan dilakukan Aura Karisma setelah meraih prestasi di Miss Grand International? Dan pengalaman menarik apa yang dia dapatkan dalam ajang tersebut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay! Kita sudah bersama dengan Aura Karisma, third runner-up dari Miss Grand International. Aduh, cantik banget, tinggi. Halo, apa kabar? Dan kamu itu dari kecil emang udah tinggi ya? Udah tinggi. Makanya 12 tahun kamu udah mulai ikut modeling? 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun udah setinggi ini? Belum, dulu 178. SMP? SMP. Astaga. Jadi mindernya Luar minder biasa. banget. Sekarang 18? 81. Makan apa sih? Aku makan. Bapak ibu kamu tinggi kayak kamu nggak? Papa tinggi, mama juga lumayan sih. Tapi nggak setinggi kamu? Nggak setinggi aku. Jadi kamu apa? Caranya supaya tinggi ngapain? Gimana ya? Heeh. Makan kacang panjang nggak? Berdiri, coba berdiri. Aduh. Aduh. 180 loh, SMP udah 178. Iya, 78. Silahkan duduk, makanya kamu dulu sempat minder sehingga ikut ajang modeling-modeling dan sampai Iya, akhirnya ikut minder Putri banget. Putri. Oke, coba kita Google Me sekarang. Google Me, apa sih yang dicari orang tentang Aura Karisma? Buka. Buka. Aura Karisma tusuk sate. Aku aja nggak berani loh Karena Google. salah satu kostumnya yang ramai diperbincangkan. Sate ya. Sate ya. Coba kita lihat, ini kan kostumnya ya. Terus kan Iya. pada saat kamu jalan gitu kan orang memperhatikan kayak ada piringnya yang kebelah atau apa gitu. Iya, jadi sebenarnya aku udah kunci tuh di backstage, udah aku latihan loncat-loncat, tapi yang terjadi di atas panggung kan gak ada yang tahu dan akhirnya kebelah. Tapi setelah show ada Thai fans bilang, oh you're so amazing, you're so creative, kok tiba-tiba berubah jadi kupu-kupu katanya. Terus aku kayak, wah thank you, padahal sebuah malfunction dia. Coba kita lihat. Ini yang mana nih? Yang ini, yang sate ini. Coba kita lihat sih seperti apa. Dan itu katanya beratnya 18 kilo ada di 18 badan kilo. kamu. Terus Badan saya. kan nggak mudah juga ya untuk berimprovisasi, apalagi di tengah kompetisi kan pasti deg-degan dan tegang. Itu gimana latihannya sehingga kamu tuh lebih santai, ada malfunction? Jadi sebelum lomba yang mungkin hanya satu malam 3 jam itu, aku ada preparations 1 tahun. 1 tahun. Semenjak terpilih sebagai Miss Grand Indonesia, aku ada training di catwalk, training di public speaking, terus juga ada di pose, ada training makeup and hairdo, karena di sana aku harus handle apapun sendiri. Training mental gimana? Itu di trainingnya oleh Ivan Gunawan. Diapain? Aku pengen tahu. Banyak Mental kayak itu ups penting. and down. Diapain? Contoh. Contohnya misalnya kalau aku nggak melakukan dengan baik, dia kayak ngomel gitu. Oh, ngomelnya Iya. contohin. Nadanya seberapa? Heh, gitu. Heh, Ara gitu. Yang benar. Gimana sih gitu? Heeh. Iya Kak, maaf. Tapi dia kalau misalnya aku melakukan dengan baik juga sayang. Oh, gitu. dikasih reward juga. Reward, iya. Contoh ya. Contohnya- Aku Aura Karisma. Oke, kamu Ivan Gunawan. Oke ya. Kayak, jadi aku waktu itu lagi training, Heeh. terus lagi ulang tahun, dimarah-marahin tuh. Contohnya. Disuruh ngapain? Ini aku Aura Karisma ya. Lagi Q&A ceritanya Q&A, kan. jadi aku Q&A terus dimarahin. Kok nggak bener sih, ini training apa hasilnya udah 8 bulan gitu. Terus Udah ternyata, usaha, Kak, gitu. iya tapi kan harusnya bisa lebih baik lagi. Tapi harus gimana dong, Kak? Ya udah deh, sini kuenya. Lu gitu. Jadi marah-marah
gitu. Terus aku bingung kan kue apa? Oh iya hari ini ulang tahun. Jadi spesialnya mental gitu ya. Iya. Dan hasil latihan mentalnya itu ketika di panggung, kamu rasa manfaatnya seperti apa? Manfaatnya aku jadi lebih tenang. Ah udah biasa ini enggak. Oh udah biasa. Gitu. Ya, Ini apalagi kan itu terbelah gitu kan nggak main-main loh, maksudnya Iya. pasti panik juga kan mau diapain. Improvisasi. ya improve aku handle kayak misalnya aku harusnya kipasnya diselipin di belakang ternyata nggak ketemu akhirnya aku lempar gitu. Karena kalau misalnya kita harus stuck di masalah itu aja kita nggak akan maju. Kamu dapat ilmu dari mana nih kayak gini nih? Dari Ivan Gunawan. Dari Ivan Gunawan. Iya. Oh, dari setahun itu kamu Tahun diberi. itu tuh kamu harus cari handle alternatif jalan terbaik di mana tuh kalau menghadapi masalah gitu. Itu salah satu, kamu harus cari alternatif bagaimana ketika Cara menghadapi masalah. Oke, nah ini ya supportnya Ivan Gunawan ini juga salah satu yang viral ya, ada di TikToknya ya. Gimana itu kayak nonton bola tahu nggak? Padahal lagi ngeliat dia jalan pakai swimsuit. Kita lihat ekspresinya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, Aura. Gora. Yes! Woo! Go girl! Yeah! Tenang, tenang. Lala. Perfect. Very jelas. Yes, you did it, Aura! Sika! Seru loh, aku baru lihat gitu ya, lihat orang jalan tapi kayak penuh Tahan tangga. nafas gitu. Ada tangga itu aku juga ikut deg-degan gitu ya. Nah itu kamu latihannya gimana sih? Gitu harus gimana? Pas tangga jadi memang ada tekniknya, Ada kayak kalau tekniknya. jalan harus miring, terus nggak boleh lihat ke bawah, gimana cara ngitung stepnya. Kita kan ada rehearsal juga kan 1 hari sebelum acara. Jadi di situ aku belajar gimana ngukur step biar nggak jatuh tanpa lihat ke bawah. Oh gitu, jadi kalau turun tangga terus yang Iya, Gitu. padahal geridik-geridik gitu kan takut. ya kan agak gitu kan. Kalau kamu ngelirik ketahuan kamu ngeliat ke bawah diapain sama Ivan Gunawan? Sama Ivan Gunawan, paling aduh kok nggak ada hasilnya sih. Aduh gitu doang ya, jelek ya kan. Jelek Terus tapi jalan aja kayaknya, ya itu kayak apa sih dalam jalan itu harus apa yang penting? pede, harus confident, harus merasa kamu paling cantik di atas stage. Oh, merasa gitu. paling cantik. Nah kan di pose terakhir pas naik kamu yang di box hitam itu kan kadang-kadang kita kalau udah terakhir tuh kadang-kadang suka deg-degan sendiri ya. Iya. Tapi kan harus nail it gitu. Udah gitu aku tahu ketinggian, tapi harus di rooftop show-nya dan itu harus naik box. Aku ngeliat ke bawah langsung gemeter. Tapi alhamdulillah. Tapi kamu kelihatan santai banget loh itu. Naik Masa sih? set, yes gitu. Santai tapi mukanya gitu. Apa ini kita lihat apa nih sekarang nih? Oh, oke, baiklah. Dan daripada kejadian-kejadian kan, gimana kan itu memang kompetisi gitu ya. Ada beberapa kejadian di ajang pemilihan ini gitu yang mana sih ini? Oh ya, ini salah satu juga perwakilan Indonesia Miss Eko gitu kan. Kemarin juga kan mungkin ya dia menghadapi tantangan ketika penjurian gitu ya. Ini salah satunya. Mungkin kita tanya ke kamu nanti kalau kamu sendiri persiapannya gimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan juri. Kita lihat. Ini kan satu perwakilan Indonesia untuk Miss Eko gitu ya, dan kemudian dia ya banyak menuai komentar banget dari netizen. Kamu sendiri melihat ini kan sama-sama. Aku sedih sih lihatnya Sedih. karena juga harusnya kita kan mendukung perwakilan Indonesia. Kita melakukan bajak training yang tidak Lama. sedikit, yang lama banget, itu training panjang dan apapun yang terjadi di atas panggung tidak terprediksi. Walaupun kita sudah punya bukunya, kita sudah latihan lama, tekun itu tetap aja pasti ada celah di mana permasalahan akan datang. Dan harusnya kita tetap dukung karena bahasa Inggris itu menurut pengalaman aku, bahkan perwakilan dari Latina, Spanish itu berbicara di bahasa ibunya. Tapi mereka tetap mendukung perwakilannya. So we have to mencontoh Iya. negara-negara lain. Dia harus memberi dukungan gitu ya, dan memang ya ini kan Miss Eko, pertanyaannya juga Iya, aku yang agak dipertanyakan di situ sih. Mungkin memang Intannya sendiri belajar lebih ke lingkungan karena fokus Miss Eko kan lingkungan. di ya. lingkungan gitu. Ternyata yang ditanya jadi ya kita nggak pernah tahu juga kan pertanyaan juri seperti apa. Tapi ingat bahwa setiap perwakilan Indonesia di ajang pemilihan putri apapun itu mereka tuh nggak main-main loh persiapannya. Iya, nggak setahun. mudah. Nggak mudah, emang latihan mental, public speaking, semuanya. Iya, gitu harus ya. ngomong di atas panggung dilihat orang gitu kan, deg-degan pasti. Deg-degan. Mungkin harus dilatih sama Ivan Gunawan. Kita masih akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Dan Inaka, silakan.